Salam Nusantara, Rahayu untuk kisah yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang sebuah ungkapan ya yang berkembang di masyarakat Jawa, yaitu kitab tanpa tulis ya, atau kalau dalam bahasa Jawanya mungkin bisa dikatakan tulis tanpa papan, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini apa sih gitu. Ini kalau rekan-rekan semua, di sana semua pernah mendengar kata ini, sebenarnya ini apa dan ini bermakna apa, seperti itu ya. Kita akan mempelajarinya secara langsung, dan tentunya jangan lupa siapkan kopi dan bakar rokoknya. Kita belajar bareng-bareng. Baik, di sana tentang kitab tanpa tulis ya. Nah, dalam bahasa Jawa yang sering kita dengar dikatakan sebagai tulis tanpa papan ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan jadinya adalah kitab tanpa tulis. Nah, sebenarnya ini memiliki makna apa sih gitu ya? Kok ada ungkapan seperti ini gitu ya. Jadi menurut pemahaman filsafat Jawa ya, kitab tanpa tulis ini adalah mengacu kepada pengalaman hidup seseorang ya, yang hidup di alam semesta ini gitu. Jadi kitab tanpa tulis itu adalah wujud dari alam semesta itu sendiri ya. Dan kita hidup di alam semesta, tentunya kita memiliki banyak sekali pengalaman hidup ya, dan itu akan menjadikan refleksi alam itu akan bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, seperti itu. Sebagai contoh seperti ini, kisah anak semua ya, mungkin kita sering waktu kita masih sekolah gitu ya, kita sering diberikan sebuah contoh tentang pohon kelapa yang sangat tinggi ya. Ketika tinggi menjulang, pasti di sana anginnya sangat kencang sekali gitu ya. Nah, dan itu pun digambarkan di dalam kehidupan manusia gitu. Ketika seseorang sudah dalam posisi tertinggi, pasti di sana akan banyak sekali halangan, rintangan seperti itu. Sanggup nggak pohon ini mampu bertahan sehingga pohon ini nanti akan bermanfaat untuk manusia, ya. Nah, demikian juga dengan manusia itu sendiri gitu loh. Ketika dia mampu ditempa, ya, dalam tanda kutip ini ditempa secara kehidupan. Dan saya yakin nanti di kehidupan pada saat itu juga dia akan bermanfaat untuk manusia, seperti itu. Nah, kemudian tentunya alam semesta memberikan kita contoh-contoh seperti ini bagi kita orang-orang yang berpikir ya, akan membawa manfaat untuk kita, cerminan untuk diri kita sendiri, bahwa kita belajar itu tidak hanya melulu dengan buku ya, baik itu buku yang sudah beredar gitu ya, ataupun buku karya ciptaannya sendiri, seperti itu. Tidak, tapi kita juga bisa belajar secara langsung dari alam. Nah, tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam alam itu, dan mindset kita menilai alam itu agar itu bisa menjadi pembelajaran dalam diri kita, seperti itu. Nah, di sini akan saya ambilkan dua contoh ya, yang istilahnya satu saya sendiri pernah mengalami ya, dan contoh ini
saya peroleh ketika saya fishing adventure ya, fishing camp dengan teman-teman di sebuah danau yang ada di Kota Malang. Nah, di situ ketika saya memancing ikan, saya terkejut dengan bunga yang tumbuh di sela-sela ilalang bahkan duri-duri seperti itu. Nah, nanti ini ada contoh gambarnya yang sudah sempat saya foto ya. Dan ini pun bagi saya ini memiliki makna gitu kan. Maknanya untuk saya sendiri ini mengajarkan kepada saya bahwa kesulitan apapun hidup ya, kita terhimpit oleh apapun, keadaan sulit apapun, bahwa kehidupan nanti itu akan membawa jalannya sendiri, akan menemukan jalannya sendiri, seperti itu. Jadi sebagai manusia kita juga tidak boleh pesimis. Kita belajar dari kembang itu tadi ya. Di dalam kembang itu dihimpitan rumput, bahkan duri, dia tumbuh atas karunia Tuhan gitu ya. Jadi sebagai manusia pun kita harusnya seperti itu gitu loh. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, ketika kita menghadapi suatu himpitan keadaan, kita harus yakin bahwa ada yang memelihara kita, bahwa kehidupan itu nanti akan menemukan jalannya ya. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam, seperti itu ya. Dibuktikan dengan bunga ini yang dia mampu hidup di keadaan yang seperti itu ya. Demikian juga kita sebagai manusia tidak boleh pesimis. Kita harus selalu optimis bahwa kita itu dihidupi oleh Tuhan ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita istilahnya tidak akan membiarkan kita hidup kita itu tidak enak seperti itu. Tapi ini adalah Tuhan pun memberikan pembelajaran untuk kita bagaimana kita mampu bertahan ya, bertahan hidup gitu. Dan ini pembelajaran dari alam secara langsung yang saya peroleh ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini mengajarkan kita tentang orang untuk ketika seseorang berbuat kebaikan, hal yang buruk pun akan ikut datang gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika contoh saya menanam padi ya. Ketika saya menanam padi, pasti ya, di sana akan tumbuh padi ya. Tetapi apakah hanya padi saja yang tumbuh di situ? Tidak ya. Tetapi yang tumbuh pun ada alang-alang di sana ya. Ada rumput-rumput pengganggu. Belum nanti ada tikus yang makan ini ya kan, makan padi kita. Kemudian hama wereng juga mengganggu, seperti itu. Nah, ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang melakukan suatu perbuatan baik, dia tidak hanya akan mendapatkan kebaikan saja, tapi keburukan akan ikut ya. Kebaikan akan ikut. Saya ibaratkan padi ini adalah perbuatan baik kita gitu. Jadi jangan lagi kita pesimis gitu loh. Saya sudah berbuat baik, tetapi kok banyak sih yang tumbuh istilahnya pengganggu di sekitar kita, seperti itu. Jangan, biarkan saja gitu ya. Nah, ini lain halnya ketika kita menanam rumput. Anggapan saya rumput ini adalah ibaratnya ya, rumput ini adalah perbuatan buruk. Ketika saya melakukan sebuah perbuatan buruk, padi tidak akan pernah tumbuh. Ya, ketika saya melakukan perbuatan buruk, perbuatan baik tidak akan mengikuti. Yang timbul hanyalah sesuatu yang buruk. Semuanya pasti buruk. Jadi
alam ini memberikan kita contoh-contoh sederhana. Jadi kita sebagai manusia kita harus berpikir bahwa kitab tanpa tulis atau alam semesta itu adalah guru kita yang terbaik sebenarnya ya. Dari contoh padi itu tadi kita diberikan pedoman bahwa kita harus selalu berbuat baik, tidak peduli apapun resikonya ya, tidak peduli apapun nanti membawa dampak apapun untuk kita. Yang jelas kalau kita mau menanamkan diri kita ya, menanam kebaikan, menabur kebaikan, pasti kita juga akan memperoleh kebaikan. Tentunya baik itu di dunia maupun di alam sana nanti ya. Nah itu rekan-rekan semua ya, untuk di sana semua yang ada di Indonesia, bahwa alam semesta itu sangat baik untuk kita. Kita jadikan pembelajaran, kita jadikan guru, kita jadikan pengalaman kita. Ya, tidak selamanya alam membawa dampak jelek untuk kita, ya, gitu. Kita harus bisa berpikir secara filsafat. Ya. Kita ketahui bahwa filsafat itu adalah tentang kebijaksanaan, ya. Jadi bagaimana kita mampu bijak menyikapi sebuah hidup, gitu. Yang jelas di sini dikatakan bahwa ketika ada sebuah kitab tanpa tulisan, tanpa ada sampulnya, tanpa ada apapun, tanpa ada pengarangnya, katakan seperti itu. Alam semesta mengajarkan banyak sekali contoh-contoh baik agar kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Seperti itu, rekan semua ya. Mungkin kisah anak semua juga punya contoh-contoh tentang alam yang bisa kita jadikan pedoman hidup seperti itu ya. Tentunya yuk saling komen dengan memberikan komen dan contoh bagaimana kita bisa belajar dari alam semesta. Saya undang memberikan komen di bawah ya. Jadi simpatis dari teman-teman saya ajak ya, untuk agar penonton semua bisa belajar bareng-bareng mengenai bagaimana kita bisa belajar dari alam, guru kita yang terbaik. Itu. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.